جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul dalam wujud manusia, dan mereka boleh melakukan apa yang dilakukan oleh manusia? Apakah ada hikmah di balik ini semua? Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-As'ari dalam kitabnya Ummu Al-Barahin menjelaskan ada beberapa poin hikmah kenapa Nabi dan Rasul diutus dalam wujud manusia. Adapun poin-poinnya ialah: pertama, untuk melipat gandakan ganjaran kebaikan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Selama mengemban tugas di jalan Allah, para Nabi dan Rasul akan diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi mengalami sakit, maka ganjaran itu akan dilipat gandakan. Sebagaimana kita ketahui, sakit adalah sesuatu yang lazim yang dialami oleh manusia. Kedua, penetapan hukum dan pedoman. Contohnya, semua hal yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau pernah minum dalam keadaan berdiri, di sela keistiqomahannya minum dalam keadaan duduk. Hal ini menunjukkan bahwa minum dalam keadaan berdiri adalah makruh. Dari perbuatan Nabi Muhammad SAW yang bersifat manusiawi, kita bisa mengetahui bagaimana beliau makan, minum, bergaul dengan sesama, dan sebagainya, sehingga kita bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketiga, menghibur diri dengan keadaan para nabi. Ketika diri kita diberi cobaan, maka sebaiknya kita harus melihat keadaan para nabi yang juga diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sakit, mempunyai harta yang sedikit, diganggu oleh orang lain, dan sebagainya. Maka kita bisa menghibur diri kita dengan berkata, kalau Nabi saja yang derajatnya tinggi diberi cobaan, apalagi dengan saya? Sehingga kita bisa bersabar dan tidak bersedih dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Keempat, peringatan bagi kita bahwa sibuk dengan dunia adalah hal yang rendah. Kita bisa melihat para nabi berpaling dari bersibuk diri dengan dunia dan menjauhkan diri mereka sendiri sibuk dengan kenikmatannya. Maka kita akan berkata, seorang nabi yang ia juga manusia tidak sibuk dengan dunia dan terjerumus dalam kenikmatannya. Mengapa kita yang juga manusia tidak melakukan hal yang demikian itu? Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita dan kita bisa mencontoh perilaku yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul, dan kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi dan rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya dari golongan manusia, dan mereka semua adalah laki-laki. Tidak ada di antara mereka yang diangkat dari golongan wanita ataupun dari golongan malaikat. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih nabi dan rasul diangkat dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat?
Jelas manusia dan malaikat itu berbeda. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Mereka memiliki akal pikiran dan juga nafsu. Namun mereka juga bisa memberikan contoh terbaik, yaitu ketika mereka bisa memberikan contoh bagaimana itu gerakan sholat, lalu bagaimana itu membayar zakat, dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang terpuji. Berbeda dengan jika Nabi dan Rasul diangkat dari golongan malaikat. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan mereka tidak memiliki nafsu, mereka hanya memiliki akal saja. Dan mereka juga dari golongan makhluk gaib. Jadi manusia tidak bisa melihatnya. Malaikat juga tidak bisa mencontohkan bagaimana itu gerakan sholat, lalu bagaimana membayar zakat, dan juga bagaimana cara berbuat terpuji kepada sesama manusia. Karena memang malaikat adalah makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh semua orang atau semua mata telanjang. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.